Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oke, ada yang bisa Ibu bantu? Saya ingin mengikuti sesi konseling, Bu. Oke, sebelumnya Ibu ingin tahu dulu nama kamu siapa ya? Nama saya Kila, Bu, dari jurusan ekonomi. Oke, Kila. Di sini kamu ingin melakukan sesi konseling. Iya, Bu. Jadi di sini Ibu akan memberikan aturan selama kita konseling ya. Iya, Bu. Jadi dalam konseling ini kita akan melakukan selama 30 menit ke depan. Dan kamu juga tidak perlu takut ya, selama kamu bercerita kepada Ibu, kamu tidak perlu takut cerita kamu akan kemana-mana. Karena Ibu memegang prinsip asas kerahasiaan dalam BK bahwa cerita konseling tidak akan bocor kemana-mana. Apakah kamu paham? Paham, Bu. Jadi apa yang ingin kamu ceritakan hari ini? Saya mengalami kesulitan, Bu. Sulit mengatur waktu belajar saya, Bu, dengan waktu bermain HP. Oh, jadi kamu itu sulit membagi waktu ya antara HP dan juga kegiatan belajar kamu. Iya, Bu. Kegiatan apa yang kamu lakukan ketika kamu bermain HP? Kalau saya main HP itu, Bu, saya sering scroll media, bermain game, seperti itu, Bu. Oke, jadi kamu itu main HP itu kebanyakan untuk scroll media dan main-main game ya? Iya, Bu, saya seperti menonton drama-drama. Jadi kayak karena saya kecanduan nonton drama tersebut, Bu, waktu belajar saya tuh menjadi kurang, Bu. Yang awalnya saya kayak mau belajar akibat nonton drama tersebut atau menonton TikTok. Jadi saya tuh menunda-nunda tugas saya, Bu. Jadi waktu belajar saya itu berkurang. Oke, ya di sini kamu ingin mengatur waktu bermain HP kamu dan juga waktu belajar kamu ya? Iya, Bu. Baik, jadi tujuan konseling kita hari ini adalah kamu bisa mengatur waktu kamu bermain HP dan juga bisa mengatur waktu belajar kamu. Iya, Bu. Coba kamu bayangkan ketika malam ini terjadi perubahan di dalam diri kamu. Kamu bisa mengatur waktu belajar kamu dan juga kamu bisa mengurangi penggunaan HP pada diri kamu. Apa yang terjadi atau apa yang berubah pada diri kamu? Mungkin nilai saya akan lebih bagus, Bu. Terus perasaan saya juga lebih senang karena saya ingin ada perubahan itu di dalam diri saya. Saya bisa mengatur waktu belajar saya dan bermain HP saya, dan nilai saya mungkin lebih tinggi dari sebelumnya, Bu. Dan mungkin juga IPK saya bisa naik, Bu, lebih tinggi dari sebelumnya. Jika kamu mengatur waktu dari diri kamu yang sekarang, berapa nilai yang bisa kamu terapkan di dalam diri kamu? Mungkin 4, Bu. Kenapa nggak 2? Karena saya ingin ada perubahan juga, Bu. Saya ada keinginan. Kadang juga, Bu, saya itu bisa belajar sebelum ujian berlangsung. Saya agak bisa dibilang disiplin untuk ujian tersebut. Saya tidak semata-mata belajar hanya fokus bermain HP, Bu. Pernah tidak di mana ada waktu kamu bisa mengurangi bermain HP dan juga kamu bisa belajar dengan giat? Kalau mengurangi bermain HP, Bu, mungkin ketika saya bermain dengan teman-teman saya. Tapi kalau misalnya belajar dengan giat, hanya di waktu tertentu, Bu, seperti ujian akan datang, besoknya ujian. Mungkin saya belajar dari malamnya ataupun sebelum waktu ujian itu, seperti 2 jam lagi ada ujian, seperti itu, Bu. Oke, jadi walaupun kamu sering terdistraksi oleh HP, tetapi kemampuan kamu untuk belajar itu sudah sangat bagus ya. Apa yang membuat kamu bisa bertahan saat itu? Yang membuat saya bertahan, Bu, karena saya ada kemauan untuk berubah, Bu. Saya ingin nilai saya itu bagus, Bu, meskipun saya kebanyakan bermain HP. Oke, jadi usaha kamu sudah bagus ya. Kamu udah ada kemauan untuk mengurangi HP dan juga kamu ada kemauan untuk belajar. Iya, Bu. Saya melihat kamu itu punya kemampuan untuk mengatur waktu belajar kamu, dan kamu itu juga sebenarnya bisa untuk mengurangi penggunaan HP kamu. Di sini Ibu akan memberikan PR untuk kamu ya. Iya, Bu. Jadi di sini kamu akan melakukan
PR yang akan ibu berikan. Jadi yang pertama itu kamu coba untuk membuat jadwal untuk belajar, dan juga ketika kamu belajar, kamu itu coba untuk menaruh HP kamu itu di luar kamar atau di tempat yang jauh agar kamu itu tidak terlalu terdistraksi oleh HP. Apakah kamu bisa? Bisa Bu, saya akan mencobanya meskipun agak sulit karena saya bergantung dengan HP, karena di waktu luang saya ataupun dimanapun saya itu selalu bersama HP saya. Tapi dengan saran yang Ibu coba untuk perubahan diri saya juga, saya akan mencobanya Bu. Oke, itu adalah hal yang sangat bagus, Gila. Jadi kamu mau mencobanya kan? Mau Bu. Oke, Ibu harap ada perubahan ya di dalam diri kamu. Nanti kita akan melanjutkan sesi konseling di minggu depan. Iya Bu. Semoga ada perubahan di dalam diri kamu, dan terima kasih ya sudah mau bercerita kepada Ibu. Sama-sama Bu, saya juga berterima kasih karena Ibu telah memberikan saya solusi cara saya mengatur waktu saya dengan HP dan belajar saya Bu. Misi, silakan duduk. Terima kasih Bu. Selamat siang, Gila. Siang Bu. Gimana kabar kamu hari ini? Minggu ini saya merasa lebih baik dari minggu sebelumnya Bu. Apakah ada perkembangan? Saya merasakan di dalam diri saya ada perubahan karena telah mengikuti saran yang Ibu berikan. Apa saja perubahan atau perkembangan yang ada di dalam diri kamu? Tugas saya sekarang Bu lebih cepat selesai. Terus nilai saya agak naik. Terus tuh orang tua saya lebih bangga dengan perubahan saya sekarang Bu. Mereka bilang bahwa setelah saya mengikuti sesi konseling ini, saya lebih bagus, lebih teratur waktu belajar saya, dan nilai saya cukup naik Bu. Oke, jadi tujuan kamu sebelumnya itu ingin disiplin belajar itu udah mulai tercapai ya? Iya Bu, saya mengikuti saran Ibu untuk mengatur waktu saya bermain HP. Saya mengikuti saran Ibu yang Ibu katakan bahwa HP saya bisa saya jauhkan dari saya, menaruhnya itu di luar kamar. Saya melakukannya, itu membawa perubahan di dalam diri saya Bu. Sekarang saya tidak terlalu terpaku dengan HP saya. Oke, baik. Banyak ya perubahan di dalam diri kamu. Iya Bu, saya merasa senang karena saya bisa mencapai apa yang saya inginkan. Minggu lalu kamu menilai diri kamu untuk mengatur waktu kamu itu ada di angka 4. Sekarang berapa skala penilaiannya untuk diri kamu? 8 Bu, karena saya merasa saya yang dulu dengan sekarang begitu banyak perubahan yang saya alami. Oke, itu adalah perkembangan yang sangat bagus ya. Iya Bu. Apa kebiasaan yang paling membantu kamu di dalam minggu ini? Saya bisa mengatur saya bermain HP Bu. Yang biasanya dulu saya tuh bermain HP dari pagi sampai malam, kayak biarpun dalam keadaan sibuk saya pasti menyempatkan bermain HP, tapi sekarang saya tidak terlalu terpaku dengan HP. Saya biasanya bermain dengan teman saya, supaya saya tuh tidak terlalu terpaku dengan HP, dan saya berbicara kepada kedua orang tua saya melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat saya tidak terlalu terpaku dengan HP Bu. Dari cerita yang kamu ceritakan kepada Ibu, tujuan kamu untuk mengatur waktu kamu dan mengatur waktu belajar kamu itu tercapai kan? Mungkin sedikit tercapai Bu. Mungkin saya bisa lebih baik ketika saya mencobanya di masa depan lagi. Ketika ada keinginan kamu untuk bermain HP terus, ketika kamu belajar, apa yang akan kamu lakukan? Saya mengingat kembali tujuan saya yang awalnya mengikuti sesi konseling ini Bu. Saya bertujuan bahwa saya ingin ada perubahan di dalam diri saya, bisa mengatur belajar saya dan bermain HP saya. Saya mengingat itu kembali, dan saya melihat hasil dan perubahan yang saya alami ketika saya mengatur bermain HP saya. Itu membuat saya kembali
oh jangan main HP dulu, seperti itu Bu. Oke Kila, itu adalah cara yang sangat bagus untuk mengendalikan diri kamu. Ibu sangat bangga ketika kamu bercerita ada perubahan yang kamu alami di dalam diri kamu. Kamu jadi bisa melakukan perubahan, kamu bisa jadi lebih disiplin ketika belajar, dan juga kamu bisa mengatur waktu penggunaan kamu main HP. Iya Bu, saya juga merasakan perubahan itu di dalam diri saya Bu. Jika perubahan ini berlangsung lama, apa yang akan terjadi di dalam diri kamu? Saya mungkin lebih disiplin Bu, nilai saya juga semakin bagus, dan saya tidak lagi mengecewakan kedua orang tua saya karena saya sangat bergantung dengan HP, tidak bisa mengendalikan diri saya Bu ketika saya bermain HP. Untuk mempertahankan perubahan ini, Ibu harap kamu bisa terus menggunakan waktu jadwal belajar kamu dan juga jadwal bermain HP kamu ya. Iya Bu. Sekarang kamu sudah lebih disiplin dan juga tujuan kamu di awal sesi konseling ini sudah mulai tercapai. Jadi Ibu harap ada banyak perubahan yang kamu alami di dalam diri kamu. Iya Bu, saya juga merasa lega ketika saya berhasil dan tujuan dari sesi konseling, tujuan saya mengikuti sesi konseling ini berhasil Bu. Jadi saya merasa bangga kepada diri saya. Rupanya apabila saya mencobanya dan ingin ada perubahan di diri saya, rupanya itu bisa Bu ketika saya bisa mengatur diri saya sendiri. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kemampuan kamu untuk mengatur waktu belajar dan waktu bermain HP itu sudah ada ya. Iya Bu. Karena tujuan konseling kita saat ini sudah tercapai dan sudah banyak terjadi perubahan di dalam diri kamu, Ibu mengakhiri sesi konseling hari ini ya. Iya Bu. Dan semoga perubahan-perubahan itu tetap terjadi dan banyak perubahan-perubahan kecil yang terjadi dalam diri kamu. Amin Bu. Saya juga berterima kasih kepada Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk saya mendengar cerita saya dan melakukan perubahan di diri saya Bu. Ya, terima kasih juga Kurnia. Terima kasih sudah mau bercerita. Ya, terima kasih juga Kila. Terima kasih sudah mau bercerita kepada Ibu. Nah, kita akhiri ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Ya.